Saja kita Valentina temenan. Di sini saya akan membuat video konfigurasi pada router mikrotik dan switch. Pertama-tama kita sudah menyalakan mikrotik, sudah dipasangkan, maka indikatornya akan menyala seperti ini, dan switch juga seperti itu, indikatornya akan menyala seperti ini. Di sini kita membutuhkan dua kabel dan bagian super internet. Setelah itu, yang pertama-tama kita dan yang terakhir itu ada jika dibutuhkan. Pertama-tama kita ambil sumber internetnya dan kita sambungkan ke port sumber internet ke port 1. Sini kita masukkan, maka lampu indikatornya menyala seperti ini. Lalu yang kedua kita ambil satu buah kabel, kita pasang mikrotik port 2 pada sini. Kenapa ini lampu indikatornya tidak menyala? Karena kita belum menyambungkan ke switch. Jadi kita selesaikan dulu ke port 4. ID-nya itu maka lampu indikatornya menyala seperti ini. Oke. Kita coba lagi. Dan yang kabel terakhir yaitu kabel kedua kita ambil, kita masukkan ke port 3. Port 3. Di sini lampu indikatornya belum menyala. Lalu kita sambungkan ke laptop kita. Jika sudah, maka lampu indikator kita menyala. Yang 3 itu untuk laptop. Yang 3 itu untuk laptop. Yang 3 ini, yang pertama sumber internet. Yang kedua itu dari mikrotik ke switch. Dan yang ketiga ini port ketiga dari mikrotik ke laptop. Jika kita sudah mempersiapkan semuanya, kita buka aplikasi Windows. Kita buka aplikasi Windows. Ini akan mikrotik dengan IP address 0.0.0. Kita klik, lalu kita klik connect. Kita besarkan. Lalu kita masukkan paspor kita dengan paspor seperti saya, tanggal lahir saya. Paspor. Setelah itu channel. Kemudian kita masuk ke IP DHCP client. Kita masuk ke kita klik tanda biru, tanda tambah biru, tanda 1, yes, kita klik to play dan oke. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita hapus saja, kita klik tanda silang, baru kita ke IP, kita ke IP, firmware,
kita ke NAT, kita klik NAT. Setelah itu kita klik tanda panah ini, tanda tambah biru. Di sini scanner out interface ada 1, lalu action, klik action. Sini kita pilih mas grid, lalu play dan OK. Setelah itu kita silang aja. Kemudian kita ke interface, kita klik di sini menu interface. Di sini sudah ada, kita klik header 2, lalu kita klik tanda panah, tanda tambah biru, lalu kita klik lagi flat. Di sini kita ubah menjadi TKJ, namanya TKJ. Di sini plan ID-nya 10, header 2. Lalu kita klik apply dan OK. Setelah itu kita klik lagi tanda biru ini, plan, kita tulis DKP, plan ID-nya 20, header 2, play OK, dan plan grafika 30, header 2, play dan OK. Setelah itu kita hapus aja IP IP address, kita pilih tambah biru, kita hapus, kita buat IP 192.168.1/24. Di sini kan 10, berarti kita pilihnya di sini kita ganti jadi TKJ, karena di sini kan 10, jadi kita buat TKJ. Kita play, maka IP-nya otomatis terisi. Oke. Lalu kita balik lagi, kita isi 192.1/24. Kita pilih di sini menjadi DKV, play dan OK. Kita klik lagi, kita 192.130.1/24. Di sini 30 berarti kita isi menjadi grafika, play dan network itu akan terisi. Sorry, yang tadi itu networknya. Oke. Dan yang terakhir itu kita buat 10.10.1.1/24. Di sini kita pilih header 2. Jika sudah, kita play dan OK. Jika sudah, kita masuk lagi ke IP server, setup, lalu kita buat TKJ, next.
Next sampai oke. Maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita buat sampai TKJ, DKV, grafika, grafika sama Neto, sama Ender 2. Sorry salah. Kita ubah dulu jadi DKV. Sorry yang tadi salah. Next sampai oke. Lalu kita ganti lagi menjadi grafika. Oke, dan yang terakhir kita pilih header 1, header 2. Oke. Ini kita klik layer, kita sudah masuk atau tersambung dengan sumber header. Lalu kita buka IP DHCP server, kita ke les, dan di sini kita pilih kita connect. Nah, seperti itu. Kayak seperti tanggal saya. Kita masukkan kembali, confirm password, lalu save, kemudian oke, sign in, lalu kita masuk ke plan setting, plan member, lalu kita hidupkan plan settingnya, kita on-kan. Setelah itu kita masukkan 10 untuk TKJ, 20 untuk DKV, 30 untuk grafika. Jika sudah, kita ke plan setting di bawah plan members, lalu kita masukkan port 1, plan tipe akses plannya itu plan ID 10, save, plan 2 itu DKV, tadi yang port 1 itu untuk TKJ, port 2 itu untuk DKV, kita save, dan port 3 ini untuk grafika, plan ID 30. Maka di sini akan muncul port 1, 10, port 2, 20, port 3, 30, dan yang terakhir kita buat port 4, akses trunk. Di sini kita plan tipenya ini, akses ini kita ganti menjadi trunk. Lalu di sini kita ubah permit plan-nya menjadi select all, atau kita pilih semuanya, lalu kita klik save. Maka tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ke command prompt, kita klik IP config, maka IP-nya seperti ini, 10.10.1.253. Kita sudah masukkan ke sini. Di sini sebelum kita mau copying
port 1, 2, dan 3, kita harus masuk ke aplikasi Wembox-nya. Lalu kita lepaskan port 5 ke laptop. Port 5-nya kita pindahin ke port 1. Kita tunggu sampai masuk ke dalam seperti ini. Kita ketik IP config seperti ini. Kita klik enter, maka di sini IP-nya berbeda dengan port 5, yaitu port 1 kita kan pakai gadget, maka di sini 192, 168, 254. Kita buat PIP 8.8.8. Kita enter, maka di sini akan hasilnya TTL. Lalu kita ambil kembali dari port 1, kita pindahin ke port 2. Di port 2 ini, di sini DKV dengan IP 20. 192, 168, 20, dan kita buat lagi. Di sini kita tidak perlu mengetik lagi, kita klik tombol di keyboard kita, yaitu seperti tanda panah ke atas. Di sini IP config kita enter, maka di sini akan muncul IP DKV itu 192.168.20.254. Kemudian kita klik tekan lagi tombol tanda panah ke atas dengan ping 88 ini. Seperti ini, enter, maka di TTL, maka hasilnya TTL. Kita ambil lagi dari port 2 ke port 3. Kita tunggu sampai di Wembox-nya ini masuk kembali. Jika sudah, kita klik lagi, kita tekan lagi tombol tanda panah di atas, kita enter. Maka di sini IP grafika 30, 162, 168, 30, 254. Kita klik lagi tanda panah ke bawah, ping 88. Kita enter, maka hasilnya TTL. Jika sudah, maka konfigurasi pada switch kita berhasil. Kita silang saja. Kemudian kita masuk lagi ke ruginya. Di sini saya akan mereset pada ruginya. Kita masuk ke device, kita restore default, kita klik, baru di sini ada install. Kita klik saja, kemudian OK. Kita ubah dulu dari port 3 itu ke 5. Sorry, dari port 3 ke 5. Oke, maka di sini hasilnya default. Jika sudah, kita masuk ke Wembox. Kita klik sistem, kita cari reset configuration, kita klik dua ini, no default configuration, dan do not stop. Reset, yes, kita tunggu saja sampai ia keluar, seperti ini. Kita refresh kembali.
Maka IP address-nya 0.0.0 seperti awal. Sekian dari konfigurasi mikrotik dan switch saya. Terima kasih. Bye-bye.